Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menselaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan, sebab kini kami datang bersujud kepadamu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya
Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, mari kita dengarkan persembahan pujian dari seksi wanita. Yang tinggi
Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai ayat 2. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama buat kita. Dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat, meskipun masih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapak Ibu tetap dalam sukacita dan pengharapan karena firman Tuhan bersama kita. Untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu Advent yang pertama ini, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan buat kita sekalian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam merenungkan firman ini, saya ajak kita untuk merenung dengan tema Angkatlah kepalamu, bukalah hatimu, dan izinkan Tuhan bertahta di hidupmu. Angkatlah kepalamu, buka hatimu, dan izinkan Tuhan bertahta di hidupmu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah pelayanan untuk memberangkatkan adik-adik saya, anak-anak jemaat kita di sebuah jemaat di mana saya melayani saat itu, kami berdoa bersama untuk memberangkatkan anak-anak kita yang akan segera menyelesaikan pendidikan SMA dan berencana untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mereka yang hadir pada saat acara doa itu, tentunya saya sapa dan saya tanya satu persatu, apa rencanamu Boru? Apa cita-citamu Nang? Perguruan tinggi negeri mana yang akan kau tuju? Dengan senang hati mereka berbagi cerita. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta tolong doakan saya akan ikut ujian masuk kedokteran USU di Medan. Ada yang mengatakan, wah saya mau mencoba teknik UGM di Yogyakarta Pak Pendeta. Yang lain mengatakan, saya mau jadi guru Pak Pendeta, saya mau ambil kuliah di UNEMAT. Jurusan apa? Saya bilang, yang pasti bukan jurusan guru sekolah minggu ya. Di UNEMAT tidak ada jurusan guru sekolah minggu, belum ada setahu saya. Begitulah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masing-masing mereka mengutarakan niat, rencana, dan harapannya untuk didoakan. Sampai di bagian akhir saya bertanya kepada seorang remaja perempuan, kau Boru, bagaimana rencanamu? Lalu saya kaget, dia justru terdiam. Dia tertunduk. Wah, saya mulai berpikir, kenapa? Kenapa Boru kamu tidak menjawab pertanyaan saya? Dia justru semakin menunduk dan menangis. Saya menjadi bingung, apa yang ada yang salah dengan pertanyaan saya? Lalu saya tanya lagi, Boru kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Apakah ada yang salah dengan pertanyaan saya? Lalu dia mengatakan, Pak Pendeta, tadi teman-teman cerita semua, ada mau ke USU, ada mau ke UGM, ada mau kemana-mana. Kalau aku hanya di kampung ini saja. Wah, kenapa kamu bilang kamu hanya di kampung ini saja? Lalu dia bilang, aku bisa kemana Pak Pendeta? Mamaku hanya seorang haruan. Mungkin kita tahu haruan itu adalah buruh tani. Bekerja, bertani tapi tidak memiliki lahan. Ibuku hanya seorang haruan, sementara bapakku hampir setiap hari, pagi ke malam hari di kedai tuak, pagi ke malam hari di kedai tuak. Karena itu Pak Pendeta, ya sudahlah, memang inilah hidupku. Dia tertunduk. Lalu aku merasa, Tuhan bagaimana aku bisa membantu ini anak buruku ini. Kemudian tiba-tiba muncul di dalam hatiku untuk berkata, hai Etika Saragi, kamu coba berbagi pengalamanmu dengan dia. Oh begitu saya pikir. Lalu saya beranikan memulai membagi pengalaman. Aku bilang, Boru, aku mulai kelas 3 SD sudah harus menjual koran di terminal bis di Pematang Siantar. Bukan hanya untuk membiayai sekolahku, tapi juga untuk bahkan membantu biaya kuliah kakakku. Dan Boru, aku juga memasuki perkuliahan di STT di Medan dengan dua. Orang tuaku memberangkatkan aku dengan doa dan utang. Dengan harapan aku bilang pada orang tuaku, Ma, kalau waktu anak-anak aku bisa menjual koran untuk membantu kuliah kakakku, kenapa aku tidak bisa melakukan itu sekarang untuk perkuliahanku? Boru, puji Tuhan, aku bisa menyelesaikan perkuliahanku dengan baik. Aku hanya mengatakan itu kepada dia, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan mau mengatakan bahwa Boru, jangan izinkan ketidakberdayaanmu memenjarakanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang pertama yang mau kita renungkan. Apakah kita menjadi orang yang terpenjara oleh ketidakberdayaan kita? Banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terpenjara oleh ketidakberdayaan. Sebagaimana umat Israel pada saat itu mereka menghadapi bangsa yang besar, bangsa yang jauh lebih kuat dari mereka, Filistin.
mereka menjadi bangsa yang hanya bisa tertunduk. Mereka tidak menjadi umat yang bisa tegak kepala. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nats ini mengajak kita untuk merenungkan, setidaknya saya ajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang yang angkatlah kepalamu. Berhentilah tertunduk dalam ketidakberdayaanmu. Jika mengingat Filistin sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, tentunya umat Israel pada saat itu menjadi kecil hati. Kekuatannya tidak seberapa. Sepantasnya lah mereka menjadi umat yang ciut, umat yang tertunduk, umat yang tidak bernyali, dan umat yang hanya mungkin bisa meratap, dan meratap. Tapi umat Tuhan diminta untuk angkat kepalamu. Berhenti dikuasai ketakutanmu. Berhenti meratap menyalahkan situasimu. Berhenti menyalahkan dirimu. Berhenti menyalahkan musuhmu. Stop itu semua. Sekarang mulai angkat kepalamu. Bapak Ibu, mungkin kita juga menjadi orang yang tertunduk dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tertunduk lesu mungkin karena kita kehilangan penghasilan. Kita tertunduk lesu bisa saja karena ada saudara kita yang sakit bahkan meninggal dunia. Baru 2 hari yang lalu, teman kami, Ketua Umum Moderamen GBKP Pendeta Purba, meninggal dunia juga karena COVID-19. Begitu berita yang tersebar luas. Bapak Ibu, kita melihat pandemi ini menjadi seperti Filistin. Begitu kuat dan kita tidak berdaya mengatasinya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita di dalam Minggu Advent yang pertama ini, angkatlah kepalamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ada saat ini berbagai hal yang sedang kita gumuli, termasuk apabila ada di antara kita yang saya tidak tahu, keluarga kita atau bahkan kita yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang menggerogoti tubuh kita, mampukah Bapak Ibu sekarang untuk mengangkat kepala dan mengatakan bahwa tubuhku bisa digerogoti penyakit, apapun itu, tetapi aku bisa mengangkat kepalaku, aku bisa menatap kepada Tuhanku, dan aku bisa menjalani hidup ini tanpa ratapan, tanpa berkeluh kesah, dan tetap dengan mencoba untuk tetap mengucap syukur. Angkat kepalamu dan bersyukurlah. Bapak Ibu, karena orang yang mengangkat kepalalah orang yang akan terbuka. Orang yang akan terbuka pintu hatinya. Pintu yang harus terbuka lebar. Pintu yang tidak lagi tertutup di dalam ketakutan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kepalamu dan buka pintu hatimu lebar-lebar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya terberkati. Tadi pagi saya mengunjungi seorang teman. Bapak Ibu, dia bercerita, berkisah tentang pengalamannya di masa pandemi COVID-19 ini. Perusahaan bangkrut. Dia bilang, "Bang, jika seandainya seluruh rumah saya, bahkan seluruh harta saya dijual habis sekalipun, tidak cukup membayar utang-utang saya." Tapi saya heran. Saya tidak pernah melihat dia berkeluh kesah. Dia selalu tampil ceria seakan-akan tidak ada utang.
Seakan-akan tidak ada masalah. Lalu saya bilang, "Bang, bagaimana bisa begitu?" Dengan santai dia menjawab, "Bang, dulu waktu masa jaya-jayanya juga saya selalu diajarkan untuk melihat bahwa toh apa yang saya miliki semuanya adalah milik Tuhan. Jadi kalau sekarang itu sudah pergi atas kehendak Tuhan, ya silahkan." Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, lalu dia menambahkan, "Sejujurnya Bang, bahwa apa yang saya alami ini tidak seberapa yang Abang alami, bukan. Saya terkaget." "Maksudnya gimana Bang?" saya bilang. "Ya saya tahulah, saya dengar, saya tahu persis apa yang dialami oleh Kak Merti," maksudnya istri saya, "yang kebetulan mulai bulan Februari yang lalu, ya sebagai pasien cangkok ginjal, lalu kemudian dia terkena paru-paru, diobati parunya, kemudian terkena serangan lever lagi." Dia bilang, "Jangankan 3 penyakit yang begitu serius Bang, 1 penyakit pun kadang-kadang orang sudah tidak mampu lagi menegakkan kepalanya, sudah tidak mampu lagi mengangkat kepala. Tetapi saya justru dikuatkan. Saya kira tidak seberapalah kebangkrutan, okelah kebangkrutan perusahaan ini, tapi itu sama sekali tidak seberapa saya kira dibandingkan beban yang Abang dan Kakak sedang tangguh. Tapi saya tidak pernah mendengarkan kalian berkeluh kesah," dia bilang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman ini mengajak kita untuk menjadi umat Tuhan yang mau mengangkat kepala. Lihatlah, Raja kemuliaan itu akan datang. Bapak Ibu, firman ini lahir di dalam konteks di mana pada saat itu tabut perjanjian Tuhan itu akan masuk ke Yerusalem. Dibawa Raja Daud masuk ke Yerusalem. Yang tadinya tabut itu selalu berpindah-pindah di tempat yang tidak permanen. Sekarang tabut itu akan masuk di tempat yang lebih permanen, yaitu Yerusalem. Dan karena itulah, angkatlah kepalamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah menjadi orang yang bisa mengangkat kepala kita dan mengangkat hati kita, dalam arti mengangkat pintu hati kita terbuka, maka yang kedua, izinkan Tuhan masuk, tinggal permanen di hidupmu. Maukah menjadi orang yang mengizinkan Tuhan masuk, menjadi tamu yang permanen, menjadi tuan yang permanen di dalam hidupmu? Mazmur ini, mazmur nyanyian Daud. Sekali lagi, saat mereka akan membawa masuk tabut Tuhan ke Yerusalem. Tabut yang tadinya sempat jatuh ke tangan musuh. Tabut yang tadinya belum punya tempat hanya tempat persinggahan sementara. Sekarang tabut itu akan masuk ke Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah kemenangan besar jika Israel mampu mengalahkan Filistin. Dan Daud dengan sangat sadar mau mengatakan bahwa kemenangan itu bukan kemenangannya pribadi, tapi kemenangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 Mazmur ini, Daud mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita akan mengalami kemenangan, semoga kita segera akan mengalami kemenangan atas situasi pandemi COVID ini. Bapak Ibu yang mengalami kemenangan atas berbagai penyakit, Bapak Ibu yang mengalami kemenangan atas berbagai persoalan ekonomi, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu seperti Raja Daud akan menempatkan tabut Tuhan itu bertahta di Yerusalem? Apakah Bapak Ibu menjadi orang yang menempatkan Tuhan itu bertahta di dalam hidup kita?
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang penting untuk kita renungkan. Karena kadangkala, sering sekali kemenangan demi kemenangan yang kita raih, keberhasilan demi keberhasilan yang kita raih, justru itu menjadi seperti sebuah jalan yang mulus yang bisa membuat kita tergelincir. Saya pernah melayani sebagai vikar di resort 1000 Dolok. Kalau di perjalanan ke kampung-kampung yang di dalam itu, biasanya jalannya jelek, jalannya berbatu-batu, dan hampir tidak pernah terjadi kecelakaan di situ. Tapi kalau di jalan yang mulus, bukankah Bapak Ibu, karena kita bisa menyetir dengan santai, terus bisa menyetir dengan kencang. Kalau istilahnya orang 1000 Dolok waktu itu, gas toyus suyuk-suyuk, sehingga betul bahat nasuyuk. Banyak terjadi kecelakaan, banyak yang mengalami celaka di situ. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi renungan penting buat kita. Waktu Raja Daud dan umat Israel mengalami kemenangan atas Filistin, waktu Raja Daud berhasil membawa kembali tabut perjanjian itu, maka dia pertama ingin menempatkan tabut itu di Yerusalem, mau mengatakan bahwa sesungguhnya yang bertahta, sesungguhnya yang menjadi raja atas umat ini adalah Tuhan. Saya hanyalah alat di tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hari-hari sulit ini dengan pengharapan. Angkatlah kepala kita, angkatlah hati kita, dan izinkanlah Tuhan masuk. Tuhan menjadi tamu permanen, Tuhan menjadi tuan permanen, Tuhan menjadi raja permanen yang bertahta di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah Bapa di surga, atas firman yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, di minggu Advent yang pertama ini Tuhan mengajak kami menjadi orang yang mau mengangkat kepala kami, mengangkat pintu hati kami terbuka untuk-Mu ya Tuhan, dan mengizinkan Tuhan bertahta, menjadi raja, menjadi pemilik yang berkuasa atas hidup kami. Bapa, biarlah lewat firman ini kami sungguh-sungguh akan dimampukan menjalani berbagai kesulitan, termasuk masa-masa pandemi COVID ini. Karena Tuhanlah yang sudah bertahta di dalam hidup kami, dan kami akan mengalami kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Sungguh kami tidak berdaya, tetapi karena Tuhan kami menjadi bisa. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air
yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan ini. Amin. Kita bernyanyi, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup surga dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah bila kebaktian kita telah berakhir saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kebaktian kita masih tetap kita laksanakan secara online. Kita telah memasuki masa Advent pertama. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, kiranya musim yang sulit ini segera berakhir dari hadapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mohon kita selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Saat ini
kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Etika Saragih, demikian juga kepada para agenda Bapak Samas Juan Situkir, demikian juga kepada pembawa nyanyian Samas Vincent Sidauruk. Terima kasih kami sampaikan kepada seksi Inang yang menjadi singer buat kita hari ini, yang diwakili oleh Inang Darni Boru Sumbayak dan Inang Desi Boru Purba. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada multimedia yang selalu demikian sigapnya untuk menjalankan dan melaksanakan acara rekaman ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Kak Hana yang selalu membawakan musik indah kepada kita semua. Akhir kata kami sampaikan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.